Rahasia kakak. Kutemukan rahasia gelap di balik senyum kebaikan Kak Nina. Aku masih ingat bagaimana masa kecilku dipenuhi oleh kasih sayang dan perhatian orang tua. Mereka selalu memanjakanku, membuatku merasa istimewa. Apapun yang aku inginkan, orang tua kami selalu berusaha memenuhinya. Ibu seringkali memelukku erat dan berkata, "Kamu anak ibu yang paling manis." Semua hal terasa indah saat itu. Di sisi lain, ada Kak Nina. Kakakku yang 5 tahun lebih tua dariku selalu terlihat sabar dan pengertian. Sejak kecil, dia sering membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah, merapikan kamarku, bahkan mengerjakan tugas-tugas sekolahku jika aku merasa lelah. Dia selalu terlihat begitu perhatian dan baik. Orang-orang di sekitar kami sering memuji Kak Nina karena kebaikannya. Suatu hari, saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar, aku kesulitan mengerjakan soal matematika. Dengan kesal, aku melempar pensilku ke meja. "Aku benci matematika," gumamku. Kak Nina yang sedang duduk di ruang tamu membaca buku, langsung menoleh dan menghampiriku. "Ada apa, Clara?" tanyanya lembut, suaranya selalu penuh perhatian. "Ini Kak, soalnya susah, aku nggak ngerti." Keluhku sambil menunjuk soal di buku latihan. Dia menatap soal itu sebentar, lalu tersenyum. "Sini, Kakak bantu," katanya. Dengan sabar, Kak Nina menjelaskan setiap langkah penyelesaian soal itu, sampai aku mengerti. Setelah selesai, aku merasa lega. "Terima kasih, Kak," ucapku, sedikit merasa malu karena sikap kesalku sebelumnya. Dia mengusap kepalaku dengan lembut. "Sama-sama. Kamu pasti bisa kalau berusaha, Clara." Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa Kak Nina selalu menjadi yang pertama mengorbankan dirinya untuk kebahagiaanku. Dia jarang meminta apa-apa, dan meskipun dia tampak bahagia, aku bisa melihat sekilas bahwa di balik senyumnya ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin tidak aku pahami saat itu. Meskipun orang tua kami lebih sering memberikan perhatian kepadaku, aku tidak pernah merasa ada masalah. Aku pikir Kak Nina tidak keberatan. Dia selalu bersikap seperti kakak yang sempurna, tanpa pernah mengeluh atau menunjukkan rasa iri. Setiap kali aku mengalami kesulitan, dia yang pertama ada untukku. "Kamu beruntung punya kakak seperti Nina," kata ibu suatu hari ketika kami sedang makan malam. "Dia selalu memperhatikanmu." Aku hanya tersenyum mendengar itu. Dalam pikiranku, memang sudah seharusnya Kak Nina berperan seperti itu, membantu dan selalu ada untukku. Hingga pada titik itu, aku sama sekali tidak pernah menyadari bahwa kebaikan Kak Nina mungkin memiliki sisi lain yang tidak terlihat oleh mata. Kebaikan Kak Nina, yang dulu aku anggap tulus, kini terasa seperti suatu misteri yang perlahan terbuka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik segala kebaikannya, ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang nanti akan merubah hidupku selamanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kami mulai berubah. Aku tumbuh dewasa, lulus dari universitas, dan mulai fokus pada karierku. Pekerjaan di perusahaan multinasional menyita banyak waktuku, dan akhirnya aku menikah dengan Mas Arman, seorang pria yang sangat perhatian dan penuh kasih. Kami hidup bahagia di tahun-tahun awal pernikahan kami. Namun, seiring dengan kesibukan pekerjaan, aku mulai kurang memberi perhatian kepada Mas Arman. Aku sering pulang larut malam, dan kadang-kadang terlalu lelah untuk sekadar mengobrol dengannya. Suatu malam ketika aku pulang dari kantor, aku melihat Kak Nina sedang duduk bersama Mas Arman di ruang tamu. Mereka tampak bercanda dan tertawa bersama. Perasaanku campur aduk. Antara senang karena Kak Nina bisa akrab dengan suamiku, dan sedikit terganggu karena aku merasa ada sesuatu yang berubah. "Kamu kenapa baru pulang, Clara?" tanya Kak Nina ketika melihatku membuka pintu. "Kerjaan banyak, Kak. Banyak rapat yang harus aku selesaikan," jawabku sambil meletakkan tas di meja. "Aku pikir, kamu nggak makan malam lagi bareng Mas Arman, jadi aku mampir sekalian mengantar makanan." Kak Nina tersenyum sambil menunjuk kotak-kotak makanan di meja. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Kak. Aku benar-benar terlalu sibuk sampai lupa makan." Mas Arman yang duduk di sebelah Kak Nina hanya mengangguk pelan. "Iya, tadi Nina kebetulan datang dan ngajak ngobrol sambil nunggu kamu pulang." Aku merasa sedikit lega melihat Kak Nina bersikap sangat peduli. Namun, di dalam hatiku, ada perasaan tak nyaman yang muncul, meskipun aku berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Setelah itu, Kak Nina semakin sering datang ke rumah. Awalnya,
aku merasa sangat terbantu. Dia akan datang saat aku masih di kantor, membantu mengurus rumah, bahkan menemani Mas Arman ketika aku pulang larut malam. "Mas, aku terima kasih banget sama Kak Nina. Dia banyak membantu kita," ucapku suatu malam setelah Kak Nina pulang. "Iya, Nina memang sangat perhatian," jawab Mas Arman singkat. Tatapannya tak bisa kubaca. Aku selalu percaya bahwa Kak Nina melakukan semua ini karena dia benar-benar peduli padaku. Aku tidak pernah sekalipun meragukan kebaikannya. Bahkan, seringkali aku merasa bersalah karena aku tak bisa memberi perhatian yang cukup kepada Mas Arman dan rumah tangga kami. Namun di balik semua kesibukan dan rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Kak Nina semakin sering berada di rumahku, bahkan ketika aku sedang bekerja. Awalnya, aku pikir dia hanya membantu. Tapi perasaan tidak nyaman yang dulu hanya samar-samar, kini mulai tumbuh semakin kuat. Ada momen-momen kecil yang membuatku bertanya-tanya. Misalnya, ketika aku pulang lebih awal dari kantor suatu hari, aku melihat Kak Nina sedang tertawa lepas dengan Mas Arman di ruang tamu. Mereka tampak begitu akrab, lebih dari sekedar kakak ipar dan adik ipar. Meskipun aku tak ingin berpikiran buruk, aku merasa ada sesuatu yang tak biasa. "Kamu sering banget kesini, Kak," ucapku suatu malam ketika kami sedang duduk di ruang tamu. "Aku merasa bersalah karena sering merepotkanmu." Kak Nina hanya tertawa kecil. "Ah, nggak apa-apa, Clara. Lagi pula, aku cuma ingin membantu. Kamu kan sibuk dengan pekerjaan, biar aku yang bantu urus Mas Arman dan rumah, sementara kamu fokus kerja." Aku terdiam, merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Di satu sisi, aku bersyukur memiliki Kak Nina yang begitu peduli. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, aku memutuskan untuk menepis kecurigaan itu, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu lelah dengan pekerjaan. Lagi pula, Kak Nina adalah kakakku sendiri. Apa mungkin dia punya niat buruk? Hari-hari berlalu, dan kesibukan di kantor semakin menumpuk. Aku makin jarang ada di rumah, sementara Kak Nina semakin sering datang. Awalnya aku merasa lega, karena setidaknya ada yang membantu Mas Arman mengurus rumah ketika aku tidak bisa hadir. Namun, lama-kelamaan, perasaan tak nyaman itu semakin menguat. Suatu sore aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku berharap bisa mengejutkan Mas Arman dengan makan malam bersama, karena sudah lama kami tidak punya waktu untuk sekedar duduk berdua. Saat aku membuka pintu, aku mendengar tawa dari ruang tamu. Tawa yang kukenali sebagai suara Kak Nina. Aku mendekati ruang tamu dengan perlahan. Di sana, aku melihat Kak Nina dan Mas Arman duduk di sofa. Kak Nina duduk lebih dekat dari biasanya, dan mereka terlihat asyik mengobrol sambil tertawa. Hati kecilku mulai merasa ada yang salah, tetapi aku mencoba menenangkan diri. "Aku pulang lebih awal," kataku, mencoba terdengar santai. Kak Nina dan Mas Arman menoleh hampir bersamaan. Wajah mereka terlihat terkejut, tapi hanya sejenak. Kak Nina segera tersenyum, seperti biasanya. Clara, kok nggak bilang dulu mau pulang cepat?" katanya sambil berdiri dan menghampiriku. "Aku tadi cuma mampir sebentar. Kebetulan Mas Arman baru pulang kerja juga, jadi kami ngobrol sambil nunggu kamu." Aku tersenyum tipis. "Aku pengen kasih kejutan," jawabku. Mas Arman mengangguk dan berdiri. "Kamu sudah makan, sayang? Kalau belum, kita bisa pesan makanan." Aku merasa aneh dengan atmosfer di antara mereka, tapi aku tidak ingin berpikiran buruk. Kak Nina selama ini selalu menjadi kakak yang baik. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal kecil yang mulai membuatku berpikir ulang. Beberapa hari kemudian, ketika aku pulang larut malam, aku menemukan Kak Nina sedang membereskan dapur. Mas Arman sedang duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. Ketika melihatku datang, Kak Nina langsung tersenyum. "Kamu pasti capek banget, Clara. Aku sudah masak untuk kalian," katanya sambil menunjuk ke meja makan yang penuh dengan hidangan. Aku merasa terharu dengan kebaikannya. "Kak, kamu nggak perlu repot-repot. Aku bisa pesan makanan kok," kataku. Kak Nina menggeleng. "Nggak apa-apa. Aku juga senang bisa bantu." Saat itu, aku hanya merasa bersyukur karena Kak Nina begitu peduli. Namun, semakin sering dia datang, semakin aneh rasanya. Aku mencoba berbicara dengan Mas Arman tentang ini suatu malam setelah Kak Nina pulang.
Mas, menurutmu, Kak Nina terlalu sering kesini nggak sih? Tanyaku sambil berbaring di tempat tidur. Mas Arman yang sedang sibuk dengan ponselnya mengangkat bahu. Enggak juga. Dia kan cuma mau bantu kamu karena kamu sibuk. Aku malah senang dia sering datang. Jawaban itu sebenarnya cukup wajar. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Namun, aku tidak ingin membuat masalah tanpa alasan yang jelas. Jadi aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Mungkin Kak Nina memang hanya ingin membantu. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai memperhatikan beberapa hal yang aneh. Kak Nina sering datang ke rumah bahkan saat aku tidak ada di sana. Terkadang, aku mendapat pesan dari tetangga bahwa mereka melihat Kak Nina di rumahku siang-siang, saat aku sedang bekerja. Suatu hari, ketika aku kembali dari rapat penting, aku membuka ponselku dan melihat pesan dari Kak Nina. Clara, aku tadi ke rumahmu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aku cuma mampir sebentar buat lihat keadaan rumah, biar nggak kosong-kosong amat. Aku merasa pesan itu biasa saja, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa ganjil. Mengapa Kak Nina merasa perlu mengurus rumahku ketika aku tidak ada? Bukankah itu tugasku dan Mas Arman? Tapi aku tetap berusaha menepis pikiran itu, menyuruh diriku sendiri untuk tidak terlalu berpikiran negatif. Kak Nina sudah cukup banyak membantu, dan aku tidak ingin terlihat seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Namun, semakin lama, perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang salah, tapi aku belum bisa menemukan apa. Hari itu, aku pulang lebih awal lagi, karena proyek besar di kantor sudah selesai. Rasanya senang bisa pulang di jam normal dan berharap bisa menghabiskan waktu bersama Mas Arman. Namun, begitu aku memasuki rumah, ada perasaan yang tak bisa kujelaskan, seolah ada yang tidak beres. Aku mendengar suara tawa dari dapur, suara yang familiar. Pelan-pelan aku berjalan ke arah suara itu. Dan di sana aku melihat Kak Nina dan Mas Arman sedang bercanda sambil memasak bersama. Aku tersenyum, tapi perasaan tidak nyaman kembali menghampiri. Ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang tak biasa. Namun, seperti sebelumnya, aku menepis perasaan itu. Hei, kalian lagi apa nih? Tanyaku sambil masuk ke dapur. Kak Nina menoleh dan tersenyum lebar. Oh, Clara, kami lagi masak buat makan malam. Aku tahu kamu pasti capek. Jadi aku pikir, kenapa nggak aku bantu masak saja? Mas Arman tersenyum padaku sambil terus mengaduk sayuran di wajan. Iya sayang. Kak Nina bantu aku. Kita makan enak malam ini. Aku tertawa kecil, mencoba ikut dalam keceriaan mereka. Wah, terima kasih Kak. Tapi jangan terlalu sering repot-repot ya. Aku bisa masak sendiri kok kalau nggak terlalu sibuk. Kak Nina melambaikan tangan seolah tidak menganggap serius. Ah, nggak apa-apa. Kamu kan sudah capek kerja, biar aku bantu. Lagi pula, aku juga senang main ke sini. Aku duduk di kursi dekat meja makan, mengamati mereka. Ada dinamika yang berbeda di antara mereka yang tidak bisa kupahami. Kak Nina tampak terlalu santai di rumah ini, seperti dia bagian dari keluarga inti kami, bukan hanya kakakku. Mungkin karena dia sudah sering datang, aku pun sudah terbiasa dengan kehadirannya, tapi tetap saja ada rasa ganjil yang tak bisa kuabaikan. Mas, kamu kok sekarang jadi jago masak? Tanyaku dengan nada bercanda, mencoba memecah suasana. Mas Arman tertawa. Kamu yang ajarin aku dulu, kan? Jadi, ini semua berkat kamu. Aku tersenyum, merasa sedikit lebih lega. Aku tidak ingin berpikiran buruk, tapi tetap saja ada sesuatu yang tak bisa kutangkap sepenuhnya. Kak Nina semakin sering ke rumah, dan Mas Arman sepertinya juga tidak mempermasalahkan itu. Selesai makan malam, aku dan Kak Nina duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Mas Arman sudah masuk kamar lebih dulu karena lelah. Aku dan Kak Nina duduk berdampingan, dan dia tampak sangat perhatian seperti biasa. Kamu kelihatan lelah banget, Clara, ujar Kak Nina, memandangku dengan penuh perhatian. Apa kamu yakin gak mau libur dulu dari kerja? Kamu harus jaga kesehatan juga loh. Aku menghela napas. Aku juga ingin, Kak. Tapi kamu tahu kan gimana sibuknya kantor akhir-akhir ini. Kak Nina mengangguk sambil memegang tanganku. Iya, aku paham. Tapi ingat, kesehatan itu nomor 1. Jangan sampai terlalu mengorbankan diri. Untung saja kamu punya suami yang pengertian seperti Mas Arman. Aku mengangguk setuju, walaupun di dalam hati ada rasa yang mengganjal.
Kak Nina memang selalu menunjukkan perhatian yang luar biasa. Tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuatku berpikir, apakah dia benar-benar hanya peduli padaku atau ada hal lain yang lebih dalam. Perhatian Kak Nina kadang terasa berlebihan, bahkan lebih dari yang biasa dilakukan seorang kakak. Setelah beberapa saat, Kak Nina pulang dan aku langsung menuju kamar. Mas Arman sudah tertidur, dan aku pun merebahkan diri di sebelahnya, mencoba menenangkan pikiranku. Namun, suara tawa Kak Nina dan Mas Arman di dapur tadi terus terngiang-ngiang di kepalaku. Apa mungkin mereka hanya bersahabat dekat, atau aku hanya terlalu lelah sehingga mulai mencurigai hal-hal yang tidak perlu? Aku menggoyangkan kepalaku, mencoba menghilangkan pikiran buruk itu. Kak Nina adalah kakakku, dan Mas Arman adalah suamiku. Tidak ada alasan untuk meragukan mereka. Namun, dalam hati kecilku, perasaan itu masih ada. Hari demi hari berlalu, dan kesibukanku di kantor terus meningkat. Proyek besar yang sedang kami kerjakan menuntut seluruh perhatianku, membuatku lebih sering pulang larut malam. Untungnya, Kak Nina hampir selalu ada di rumah saat aku pulang, membantu Mas Arman dengan pekerjaan rumah atau sekedar menemani. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat membuka pintu, aku mendapati rumah dalam keadaan sunyi, kecuali lampu dapur yang masih menyala. Aku berjalan menuju dapur dan menemukan Kak Nina dan Mas Arman duduk berdua di meja makan, berbincang pelan. "Oh, Clara, kamu sudah pulang." Kak Nina tersenyum padaku begitu menyadari kehadiranku. "Kamu pasti lapar, aku sudah masak makanan untukmu." Aku tersenyum lelah dan menaruh tas di meja. "Terima kasih, Kak. Kamu memang selalu perhatian." Aku duduk di meja, dan Kak Nina segera menghidangkan makanan. Mas Arman memandangku dengan sorot mata yang lembut, seperti biasa. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan seolah mereka berdua tengah menyembunyikan sesuatu dariku. "Kamu pasti capek banget, sayang," ujar Mas Arman sambil memegang tanganku. "Aku sama Kak Nina tadi ngobrol tentang betapa kerasnya kamu bekerja. Aku khawatir kamu terlalu memaksakan diri." Aku mengangguk pelan, mencoba meredakan kecemasan mereka. "Iya, memang lagi sibuk banget di kantor, tapi semua akan segera selesai. Aku cuma perlu bertahan sedikit lagi." Kak Nina menatapku dengan tatapan prihatin. "Clara, aku tahu kamu ambisius, tapi kamu juga harus ingat bahwa keluarga lebih penting. Jangan sampai kesehatanmu terganggu." Kata-kata Kak Nina itu membuatku berpikir sejenak. Memang benar, aku merasa semakin jauh dari Mas Arman belakangan ini karena fokusku yang berlebihan pada pekerjaan. Aku menatapnya, berusaha mencari tahu apakah dia merasakan hal yang sama, namun wajahnya tampak tenang, seperti tidak ada yang mengganggunya. Namun, semakin sering Kak Nina datang, semakin aku merasa bahwa perhatiannya kepada Mas Arman terlalu berlebihan. Dia selalu di rumah kami, seakan-akan menjadi bagian dari keluarga kami yang lebih intim daripada sekedar kakakku. Mungkin aku yang berlebihan, tapi rasa tidak nyaman itu semakin sulit diabaikan. Malam itu, setelah makan malam, aku dan Mas Arman berbaring di tempat tidur. Suasana sunyi, dan aku merasa ada sesuatu yang perlu aku tanyakan, meskipun aku ragu. "Mas," aku memulai dengan hati-hati. "Menurutmu, Kak Nina terlalu sering ke rumah kita nggak sih?" Mas Arman menoleh padaku dengan ekspresi terkejut. "Terlalu sering? Maksudmu apa, sayang?" Aku menggigit bibir, merasa canggung. "Ya, aku cuma merasa dia sering sekali ada di sini. Kamu nggak merasa begitu?" Mas Arman tertawa kecil. "Dia kan kakakmu, Clara. Dia cuma ingin membantu kita. Apalagi kamu kan sibuk. Harusnya kamu senang ada yang bantu-bantu di rumah." Aku mengangguk pelan, berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada yang salah. Tapi, entah kenapa, perasaan gelisah itu tetap ada. Mas Arman benar, Kak Nina adalah kakakku, dan selama ini dia selalu membantu. Namun, kenapa aku merasa ada yang janggal? Malam itu aku mencoba tidur, tetapi pikiranku terus berputar. Setiap kali aku teringat tawa mereka di dapur, atau cara Kak Nina begitu perhatian pada Mas Arman, hatiku terasa berat. Aku tidak ingin mencurigai mereka, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa salah. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Kesibukanku di kantor tetap menyita sebagian besar waktuku, dan semakin sering aku pulang, Kak Nina sudah ada di rumah bersama Mas Arman.
Mereka terlihat akrab, tertawa bersama, dan meskipun aku berusaha mengabaikan perasaan ganjil yang muncul di hatiku, aku tidak bisa menepis bayangan mereka berdua yang semakin akrab. Suatu sore, ketika aku pulang lebih awal dari biasanya, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam di ambang pintu ruang tamu. Kak Nina dan Mas Arman duduk di sofa, tampak asyik berbincang. Jarak mereka cukup dekat, lebih dekat daripada yang seharusnya. Mas Arman tertawa pelan sambil mengacak-acak rambutnya. "Kamu benar-benar tahu cara membuat suasana jadi lebih ringan, Kak," katanya sambil menatap Kak Nina dengan senyuman hangat. "Ah, kamu saja yang terlalu serius, Mas," jawab Kak Nina sambil tertawa lembut. "Lagi pula, kamu juga butuh teman bicara saat Clara sibuk." Aku berdiri terpaku di sana. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Namun, seperti biasa, aku menepisnya. Kak Nina dan Mas Arman tidak mungkin memiliki maksud buruk. Mereka hanya bersahabat, pikirku. Kak Nina memang selalu baik, selalu peduli. Tetapi mengapa perasaan iri dan cemburu ini terus tumbuh di dalam diriku? Dengan hati-hati, aku melangkah masuk, membuat suara kecil agar mereka menyadari kehadiranku. Mas Arman menoleh ke arahku dan tersenyum seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. "Sayang, kamu sudah pulang," sapanya hangat. "Hari ini kamu cepat ya?" "Iya, ada rapat yang dibatalkan," jawabku dengan senyuman yang dipaksakan. Aku menatap Kak Nina, mencoba membaca ekspresinya. Dia tampak tenang, seperti tidak ada apa-apa. Aku mulai meragukan diriku sendiri. "Clara, aku tadi buat kue loh. Kamu mau coba?" tanya Kak Nina sambil bangkit dari sofa. "Aku tahu kamu suka brownies, jadi aku buatkan untukmu." Aku mengangguk dan mengikuti Kak Nina ke dapur. Dia mulai memotong kue dan menghidangkannya untukku. Di saat yang bersamaan, Mas Arman datang dan berdiri di sampingku, merangkul pinggangku dengan hangat. "Kamu kelihatan capek," ujarnya sambil mencium keningku. "Mungkin kamu harus lebih banyak istirahat." "Aku baik-baik saja, Mas," jawabku pelan. "Cuma banyak pikiran aja." Kak Nina tersenyum, memperhatikan kami dengan tatapan yang lembut. "Clara, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu sudah bekerja keras, tapi jangan lupa untuk menikmati hidup. Mas Arman pasti juga ingin lebih banyak waktu sama kamu." Aku terdiam mendengar ucapannya. Sepertinya memang benar, aku terlalu fokus pada pekerjaan sehingga melupakan keseimbangan dalam hidupku. Mungkin Kak Nina benar. Mungkin perasaan aneh yang aku rasakan hanyalah hasil dari stres dan kelelahan. Aku harus memperbaiki hubungan ini sebelum terlambat. Namun, jauh di lubuk hatiku, masih ada sesuatu yang mengganjal. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, perasaan itu tetap ada. Kehidupan sehari-hari kami terus berjalan dengan rutinitas yang hampir sama setiap harinya. Aku semakin sibuk di kantor, sementara Kak Nina terus hadir di rumah kami, menawarkan bantuan yang sepertinya selalu tepat waktu. Meskipun aku berusaha untuk tidak memikirkan perasaan tidak nyaman yang terus menggangguku, kadang-kadang aku menemukan diriku mencermati interaksi antara Kak Nina dan Mas Arman dengan lebih seksama. Suatu sore, ketika aku pulang lebih awal, aku menemukan rumah kosong. Tidak ada tanda-tanda Kak Nina atau Mas Arman di ruang tamu atau dapur. Aku merasa lega bisa pulang tanpa menemukan mereka, setidaknya untuk hari ini. Aku memutuskan untuk bersantai sejenak sambil menyiapkan teh untuk diri sendiri. Tiba-tiba, suara tawa ceria terdengar dari arah teras belakang. Aku memutuskan untuk memeriksanya, berharap mungkin Mas Arman dan Kak Nina sedang menikmati waktu bersama di luar. Ketika aku melangkah ke teras, pemandangan yang kulihat membuatku terkejut. Kak Nina dan Mas Arman sedang duduk di kursi taman, berdampingan dengan jarak yang sangat dekat, dan mereka tampak sangat akrab. Kak Nina tampak tertawa lepas saat Mas Arman menceritakan sebuah lelucon. Dia menyentuh lengan Mas Arman dengan lembut saat tertawa, dan aku bisa melihat betapa akrabnya mereka berdua. Hati ini terasa berat, dan aku merasa seperti sebuah kepingan puzzle yang belum terpasang dengan benar. Aku berdiri diam di sana, mencoba untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya mengeluarkan suara. "Halo, kalian berdua, aku sudah pulang." Kak Nina dan Mas Arman menoleh dengan terkejut, seolah baru menyadari kehadiranku. Mereka langsung berdiri, dan Kak Nina tersenyum lebar. "Oh, Clara, kamu sudah pulang. Maaf,
Aku tidak tahu kalau kamu sudah di rumah. Mas Arman tersenyum padaku, walaupun tampak sedikit canggung. Hei sayang, kita baru saja duduk-duduk santai. Kak Nina baru saja menceritakan sesuatu yang lucu. Aku berusaha tersenyum, meski hati ini terasa berat. Kak Nina memang selalu bisa membuat suasana jadi lebih ceria. Setelah kami semua masuk ke rumah, aku merasa ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Meski Kak Nina dan Mas Arman mencoba berbicara dan berinteraksi seperti biasa, aku tidak bisa menghilangkan perasaan curiga yang semakin menguat. Mereka tampaknya terlalu dekat, dan aku mulai berpikir bahwa perasaanku mungkin lebih dari sekedar kelelahan. Malam itu, setelah Kak Nina pulang dan aku serta Mas Arman duduk di ruang tamu, aku mencoba mengungkapkan perasaanku. Aku duduk di sebelahnya, merangkul lengan Mas Arman dengan lembut. Mas, aku ingin berbicara tentang sesuatu. Mas Arman menatapku dengan perhatian. Apa sayang? Ada yang ingin kamu bicarakan? Aku cuma merasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda, kataku hati-hati. Kak Nina sering banget kesini, dan aku merasa hubungan kalian semakin dekat. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa nggak nyaman. Mas Arman menoleh ke arahku, tampak kebingungan. Maksudmu? Kak Nina itu kakakmu, Clara. Aku memang sering ngobrol sama dia, tapi tidak ada yang salah. Mungkin kamu cuma kelelahan. Aku menggigit bibir, merasa bingung. Mungkin, tapi perasaanku ini semakin kuat. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tak wajar. Mas Arman menghela napas. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Clara. Kak Nina itu baik banget. Aku cuman berharap kamu bisa lebih santai dan nggak terlalu banyak berpikir negatif. Aku merasa frustasi, tapi aku tahu Mas Arman memang tidak bermaksud buruk. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, tetapi perasaan ini terus mengganggu. Kecurigaan ini semakin membuatku cemas, dan aku mulai bertanya-tanya apakah aku terlalu overthinking, atau memang ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kulihat. Kehidupan kami terasa semakin rumit, dan aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan rasa curigaku tanpa merusak hubungan dengan orang-orang yang aku cintai. Beberapa hari setelah peristiwa di teras belakang, perasaan kecurigaan dan ketidaknyamanan yang kurasakan tidak juga hilang. Kak Nina terus mengunjungi rumah kami dengan frekuensi yang sama, dan aku mulai merasa semakin cemas. Suatu malam, setelah 1 hari yang panjang di kantor, aku pulang ke rumah dan mendapati Kak Nina dan Mas Arman sedang menonton TV di ruang tamu, tertawa bersama sambil duduk di sofa. Sambil menghela napas, aku menggantungkan jas hujanku dan masuk ke ruang tamu dengan langkah yang agak berat. Halo, kalian berdua. Lagi asyik nonton apa? Tanyaku berusaha terdengar ceria, meski hatiku tidak merasa demikian. Kak Nina menoleh dan tersenyum. Clara, kamu sudah pulang? Kami baru saja nonton film komedi. Mas Arman bilang kamu pasti suka film ini. Mas Arman berbalik dan tersenyum. Ya sayang, Kak Nina tahu film apa yang kamu suka, jadi kami berpikir untuk menontonnya bersama. Aku duduk di sebelah Mas Arman di sofa, mencoba ikut serta dalam obrolan mereka. Meskipun aku berusaha untuk terlibat, pikiranku tetap terganggu oleh kedekatan mereka. Aku melihat bagaimana Kak Nina tampak sangat nyaman dan akrab dengan Mas Arman, dan aku merasa semakin terasing. Setelah beberapa saat, Kak Nina berdiri dan pergi ke dapur. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Mas Arman. Mas, aku merasa Kak Nina sering datang ke sini, dan aku merasa semakin tidak nyaman dengan kedekatan kalian. Mas Arman menatapku dengan cemas. Clara, kenapa sih kamu terus-menerus khawatir? Kak Nina itu kakakmu. Dia cuma ingin membantu kita. Aku menghela napas. Aku tahu, Mas. Tapi rasanya Kak Nina terlalu terlibat dalam hidup kita. Aku merasa seperti kehilangan ruang pribadi. Mas Arman mengusap wajahnya. Aku tidak mau kamu merasa seperti ini. Kak Nina tidak berniat mengganggu. Mungkin kamu hanya butuh lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri dan lebih sedikit bekerja. Ketika Kak Nina kembali dari dapur dengan segelas minuman, suasana di ruang tamu menjadi tegang. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang semakin mendalam. Kak Nina dan Mas Arman kembali ke sofa, dan Kak Nina mulai bercanda dengan Mas Arman tentang film yang baru mereka tonton. Mungkin kita bisa nonton film lain besok malam ya? Kak Nina berkata sambil tertawa. Aku sudah ada beberapa film favorit yang bisa kita tonton.
Mas Arman setuju dengan senyuman. Tentu Kak Nina, selalu senang nonton film sama kamu. Kak Nina melirikku sejenak, dan aku melihat kilasan keheranan di matanya sebelum dia kembali tersenyum lebar. Clara, kamu mau ikut nonton film besok? Aku tersenyum tipis, berusaha untuk tidak menunjukkan kecemasanku. Tentu Kak, aku akan mencoba untuk datang. Setelah Kak Nina pulang dan Mas Arman dan aku tinggal sendirian, aku merasa perlu untuk meluapkan perasaanku. Aku duduk di sebelah Mas Arman, merangkulnya. Mas, aku tahu Kak Nina tidak berniat jahat, tapi aku benar-benar merasa tertekan. Mas Arman merangkulku balik, mencoba memberikan ketenangan. Clara, aku mengerti kamu merasa tidak nyaman. Mungkin kita bisa bicara dengan Kak Nina dan menjelaskan perasaan kita agar semuanya jelas. Aku mengangguk, merasa sedikit lega dengan saran Mas Arman. Aku akan coba, Mas. Tapi aku juga perlu memastikan bahwa aku tidak membiarkan perasaan ini mengganggu hubungan kita. Malam itu, aku berusaha untuk tidur dengan tenang, meskipun bayang-bayang kecurigaan masih menghantuiku. Aku tahu bahwa aku harus berbicara dengan Kak Nina secara terbuka tentang perasaanku, tetapi aku juga harus melakukannya dengan hati-hati untuk menjaga hubungan kami tetap harmonis. Hari demi hari berlalu, dan perasaan tidak nyaman di hatiku semakin sulit untuk diabaikan. Kak Nina tetap sering berkunjung dan tampak lebih akrab dengan Mas Arman. Aku merasa semakin terasing, tetapi aku tahu aku harus menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Kak Nina, berharap bisa mengungkapkan perasaanku dan mencari solusi. Pada suatu sore yang cerah, aku mengundang Kak Nina untuk minum teh di teras belakang. Suasana hangat dan santai sepertinya tepat untuk pembicaraan serius. Kak Nina datang dengan senyuman cerah, membawa kue buatan sendiri yang tampaknya akan menjadi topik percakapan yang menyenangkan. Clara, ini kue coklat yang aku buat. Semoga kamu suka, katanya sambil menyodorkan piring berisi potongan kue. Terima kasih, Kak. Pasti enak, balasku sambil menerima piring tersebut. Aku membiarkan Kak Nina duduk terlebih dahulu sebelum duduk di seberangnya. Kak, aku ingin ngobrol sebentar. Kak Nina menatapku dengan penasaran. Tentu, ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mulai berbicara. Aku merasa akhir-akhir ini ada yang berbeda. Kak Nina sering datang ke rumah, dan aku merasa hubungan Kak Nina dengan Mas Arman semakin dekat. Aku tahu Kak Nina hanya berniat baik, tetapi aku merasa tertekan. Kak Nina menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Clara, aku tidak bermaksud membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin membantu dan membuat semuanya lebih baik untuk kalian. Aku menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku mengerti, Kak, tapi kadang-kadang aku merasa Kak Nina terlalu sering ada di sini. Aku merasa seperti kehilangan ruang pribadi dengan Mas Arman. Kak Nina menghela napas panjang. Clara, aku tahu aku mungkin terlihat terlalu terlibat, tapi aku hanya ingin melihat adikku bahagia. Aku merasa jika aku bisa membantu kalian, itu adalah hal yang baik. Aku mengangguk, merasa agak lega karena Kak Nina mau mendengarkan. Aku tahu Kak Nina tidak berniat jahat, tapi aku ingin kita bisa menjaga batasan agar semua tetap harmonis. Aku merasa penting untuk menjaga keseimbangan di antara kita. Kak Nina menyadari betapa seriusnya perasaanku dan mengangguk pelan. Baiklah, Clara. Aku akan mencoba untuk memberi kalian lebih banyak ruang. Aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan kalian. Kami melanjutkan percakapan dengan suasana yang lebih ringan, dan Kak Nina tampak benar-benar memahami kekhawatiranku. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengannya, berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Namun malam itu, aku tidak bisa menghilangkan rasa gelisah. Kak Nina mungkin berjanji untuk memberi kami lebih banyak ruang, tetapi apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Aku merasa seperti ada yang belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, hubungan antara Kak Nina dan Mas Arman tetap berjalan seperti biasa. Aku memutuskan untuk lebih memperhatikan perilaku Kak Nina dan Mas Arman dalam beberapa hari ke depan, berharap bisa menemukan cara untuk menenangkan kekhawatiran yang mengganggu pikiranku. Aku tahu, meskipun Kak Nina berjanji untuk memberi kami lebih banyak ruang, aku harus tetap waspada dan memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Setelah percakapan kami di teras belakang, aku merasa sedikit lebih tenang,
Tetapi kekhawatiran tentang hubungan Kak Nina dan Mas Arman belum sepenuhnya hilang. Aku berusaha memberi mereka ruang seperti yang kuinginkan, tetapi perasaanku terus mengganggu. Suatu malam, setelah bekerja lembur, aku pulang ke rumah dan mendapati suasana rumah sangat sepi. Mas Arman sepertinya belum pulang, dan Kak Nina juga tidak tampak berada di sekitar. Aku memutuskan untuk duduk di ruang tamu dan memulai rutinitas malamku, menyiapkan teh sambil duduk di sofa. Tiba-tiba, suara mobil memasuki halaman rumah membuatku terjaga dari lamunanku. Aku melihat Mas Arman dan Kak Nina masuk bersama. Mereka tampak berbicara dengan penuh semangat, tampak sangat akrab. Tanpa ingin mengganggu, aku tetap duduk dan mencoba untuk mendengar percakapan mereka. Jadi aku pikir, kita bisa pergi ke kafe yang baru buka di ujung jalan minggu depan. Terdengar suara Kak Nina. Iya, aku juga pikir itu ide yang bagus, balas Mas Arman. Aku suka suasana kafe baru yang cozy. Aku merasa tidak nyaman dengan percakapan mereka, terutama karena Mas Arman sering mengangguk dan tersenyum dengan cara yang membuatku merasa terasing. Ketika mereka masuk ke ruang tamu, aku berdiri dari sofa, mencoba untuk bertindak biasa. Halo kalian berdua, apa kabar? Tanyaku, mencoba terdengar ceria. Mas Arman menoleh dan tersenyum. Oh, Clara, kamu sudah pulang. Kak Nina baru saja mengajakku berbicara tentang kafe yang baru. Kak Nina ikut tersenyum. Ya, aku kira kita bisa mencari waktu untuk pergi ke sana bersama-sama. Pasti seru. Aku mencoba tersenyum, meskipun perasaan tidak nyaman terus mengganggu. Baiklah, itu ide yang bagus. Aku suka mencoba tempat-tempat baru. Setelah Kak Nina pergi, aku duduk di samping Mas Arman dan mencoba memulai percakapan. Mas, tadi Kak Nina sepertinya sangat antusias tentang kafe baru. Sepertinya dia ingin sering mengajak kamu pergi ke sana. Mas Arman menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Iya, Kak Nina memang suka mencari tempat-tempat baru. Dia juga sangat antusias membantu kita. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar antusiasme di balik semua ini. Mas, aku hanya merasa kadang-kadang Kak Nina terlalu terlibat dalam kehidupan kita. Aku khawatir kalau ini akan mengganggu hubungan kita. Mas Arman menghela napas dan merangkulku. Clara, aku paham kekhawatiranmu, tapi Kak Nina adalah kakakmu, dan dia hanya ingin yang terbaik untuk kita. Mungkin kita hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Aku merasa sedikit lega dengan tanggapan Mas Arman, tetapi perasaan kecurigaan ini masih mengganggu pikiranku. Setelah perbincangan kami, aku berusaha untuk bersantai dan tidak membiarkan kekhawatiran ini merusak malamku. Namun aku mulai menyadari bahwa perasaan ini mungkin tidak akan hilang dengan sendirinya. Di tengah malam, saat aku terjaga dan berbaring di tempat tidur, aku memikirkan kembali percakapan Mas Arman dan Kak Nina. Aku tidak bisa mengabaikan betapa akrabnya mereka berdua, dan bagaimana kedekatan mereka membuatku merasa semakin terasing. Meskipun aku tahu Kak Nina tidak berniat jahat, aku merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Aku memutuskan untuk tetap waspada dan mencoba untuk menjaga hubungan kami tetap baik. Tetapi aku tahu, aku harus mencari cara untuk memastikan bahwa kecurigaan ini tidak membahayakan hubungan yang telah kami bangun bersama. Beberapa hari setelah percakapan di ruang tamu, aku merasa semakin tertekan. Kak Nina dan Mas Arman tampaknya semakin dekat, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Aku memutuskan untuk lebih memperhatikan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, aku pulang dari kantor dan menemukan Mas Arman sudah berada di rumah. Dia tampak sangat ceria, dan aku merasa sedikit lega melihatnya. Namun kegembiraannya juga terasa sedikit aneh. Mas, hari ini seperti ada yang berbeda. Apa yang membuatmu begitu ceria? Tanyaku sambil menggantungkan jas hujanku di tempatnya. Mas Arman tersenyum dan menjawab, "Oh, aku hanya merasa sangat baik hari ini. Banyak hal positif terjadi." Aku mengangguk, mencoba menelan rasa curiga yang terus mengganggu. Malam itu, kami makan malam bersama, dan suasana tampak lebih hangat dari biasanya. Kak Nina tidak tampak datang, dan aku merasa sedikit lega, karena itu berarti kami bisa memiliki waktu sendiri. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu, menonton televisi bersama.
Mas Arman tampak sangat terlibat dalam acara yang kami tonton, dan aku memutuskan untuk pergi ke dapur sejenak untuk menyiapkan camilan. Ketika aku kembali ke ruang tamu, aku melihat Mas Arman duduk di sofa sambil berbicara dengan Kak Nina di telepon. Aku tidak dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi aku bisa melihat ekspresi bahagia di wajah Mas Arman. Aku duduk di sofa di sebelahnya dan menunggu dia selesai berbicara. Setelah beberapa menit, Mas Arman menutup teleponnya dan berbalik ke arahku. "Oh, Kak Nina baru saja menelepon. Dia ingin bertemu besok untuk membahas beberapa hal," katanya dengan senyuman. "Apakah ada yang penting?" tanyaku dengan nada yang tidak bisa kusembunyikan sepenuhnya. "Tidak, hanya hal-hal kecil. Dia ingin kita membantu merencanakan beberapa acara," jawabnya. Aku merasa sedikit lega tetapi juga cemas. "Baiklah, semoga semuanya berjalan lancar." Mas Arman merangkulku dan menciumku lembut. "Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja." Namun, malam itu ketika Mas Arman tertidur di sampingku, aku merasa gelisah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan percakapan telepon Mas Arman dengan Kak Nina. Ada sesuatu yang terasa aneh, tetapi aku tidak bisa menempatkannya. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengikuti rencana kami dan bertemu dengan Kak Nina di kafe yang sering dia kunjungi. Aku berharap bisa menemukan beberapa petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tiba di kafe lebih awal dan memilih meja yang agak tersembunyi, berusaha untuk tidak terlihat terlalu jelas. Kak Nina tiba tepat waktu, dan dia segera menuju meja tempat aku duduk. Dia terlihat ceria dan ramah seperti biasa. "Clara, terima kasih sudah datang. Aku senang kita bisa berbicara." Aku tersenyum dan mengangguk. "Kak, aku ingin tahu lebih banyak tentang rencana-rencana Kak Nina. Apa yang ingin kita bicarakan?" Kak Nina mulai menjelaskan beberapa ide dan rencana untuk acara-acara mendatang. Aku mencoba untuk terlibat dalam percakapan dan memberikan pendapatku. Meskipun Kak Nina tampak sangat antusias, aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat percakapan berlangsung, Kak Nina secara tiba-tiba berkata, "Oh, aku hampir lupa. Mas Arman bilang dia punya rencana khusus malam ini. Mungkin kamu bisa membuat kejutan untuknya?" Aku terkejut mendengar komentar itu. "Kejutan? Apa maksud Kak Nina?" Kak Nina hanya tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. "Oh, tidak apa-apa. Hanya ide kecil. Mari kita teruskan pembicaraan kita." Saat aku pulang dari kafe, perasaan curigaku semakin kuat. Aku merasa perlu untuk menemukan kebenaran dan memastikan bahwa tidak ada yang mengancam hubungan kami. Aku tahu bahwa hari-hari ke depan akan sangat menegangkan, tetapi aku harus berusaha untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman Kak Nina dan Mas Arman. Setelah percakapan yang penuh teka-teki di kafe, aku merasa lebih penasaran dari sebelumnya. Rasa curiga yang aku rasakan tidak kunjung mereda, dan aku merasa harus mencari tahu lebih jauh. Aku memutuskan untuk lebih memperhatikan interaksi antara Kak Nina dan Mas Arman. Beberapa hari kemudian, aku kembali bekerja lembur dan pulang larut malam. Saat aku memasuki rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku tahu Mas Arman pasti sudah pulang, dan aku bergegas untuk bergabung. Ketika aku memasuki ruang tamu, aku melihat Mas Arman dan Kak Nina duduk di sofa. Tampak sangat akrab dan nyaman satu sama lain. "Mas, Kak Nina," sapaku dengan suara ceria meskipun aku merasa ada yang aneh. "Kalian tampaknya sedang menikmati waktu bersama." Kak Nina berbalik dengan senyum lebar. "Oh, Clara, kami baru saja mengobrol tentang beberapa rencana acara yang akan datang. Mas Arman sangat membantu." Mas Arman tersenyum padaku. "Ya, Kak Nina memiliki banyak ide bagus. Aku hanya membantu merealisasikan rencananya." Aku duduk di sebelah Mas Arman dan mencoba untuk ikut dalam percakapan. Namun, aku merasa terasing melihat kedekatan mereka. Kak Nina terkadang menyentuh lengan Mas Arman atau tertawa dengan cara yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat Kak Nina pamit dan pergi, aku memutuskan untuk membahas perasaanku dengan Mas Arman. "Mas, aku merasa Kak Nina sangat sering menghabiskan waktu di sini. Kadang-kadang, aku merasa seperti kehilangan waktu bersama Mas." Mas Arman menatapku dengan penuh perhatian. "Clara, aku mengerti perasaanmu. Kak Nina memang sering datang, tapi dia hanya mencoba membantu kita. Aku tahu ini bisa membuatmu merasa tidak nyaman.
Aku menghela napas, merasa sedikit lega bahwa Mas Arman mengerti kekhawatiranku. Aku hanya merasa perlu memberi kita lebih banyak waktu berdua. Aku tidak ingin Kak Nina mempengaruhi hubungan kita. Mas Arman merangkulku. Aku akan berbicara dengan Kak Nina tentang hal ini. Aku juga ingin kita memiliki waktu yang berkualitas bersama. Pada malam hari, aku masih merasa cemas dan tidak bisa tidur nyenyak. Aku memutuskan untuk memeriksa beberapa hal kecil di rumah dan memastikan tidak ada yang terlewatkan. Ketika aku memasuki kamar tidur, aku melihat telepon Mas Arman tergeletak di meja samping tempat tidur. Tanpa sengaja, aku melihat beberapa pesan yang terbuka di layar. Pesan-pesan tersebut berasal dari Kak Nina, dan isi pesannya membuatku merasa tidak nyaman. Mereka berbicara tentang rencana-rencana pribadi dan bagaimana Kak Nina ingin menjaga hubungan mereka. Beberapa pesan bahkan menyebutkan rencana untuk bertemu secara rahasia dan berbicara tentang perasaan yang mendalam. Rasa cemas dan kemarahan meluap di dalam diriku. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan informasi ini. Aku merasa sangat terguncang dan bingung. Aku tidak ingin langsung menuduh atau membuat kesimpulan tanpa bukti yang jelas, tetapi pesan-pesan ini jelas menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Arman sebelum dia pergi bekerja. Aku tahu aku harus menghadapi situasi ini dengan hati-hati. Aku duduk di meja makan saat sarapan, berusaha menenangkan diri sebelum memulai percakapan. Mas, kataku dengan nada serius. Aku perlu bicara dengan Mas tentang sesuatu yang penting. Mas Arman menatapku dengan khawatir. Tentu, Clara. Ada apa? Aku menunduk, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku melihat pesan-pesan di telepon Mas dari Kak Nina. Isi pesannya membuatku merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya kalian berbicara tentang perasaan dan rencana-rencana pribadi. Mas Arman tampak terkejut dan bingung. Clara, aku tidak tahu apa yang kamu lihat, tetapi Kak Nina dan aku hanya berkomunikasi tentang hal-hal kecil. Aku tidak ingin ada yang membuatmu merasa tidak nyaman. Aku menatapnya dengan mata penuh harapan dan kecemasan. Mas, aku tidak ingin menuduh atau membuat kesimpulan, tetapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku butuh kejelasan dan kejujuran. Mas Arman menghela napas dalam-dalam, terlihat sangat tertekan. Aku akan membicarakannya dengan Kak Nina dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Aku minta maaf jika ini membuatmu merasa tidak nyaman. Aku merasa sedikit lega mendengar tanggapan Mas Arman, tetapi aku tahu masalah ini belum sepenuhnya selesai. Aku harus bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih besar dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan dan kebingungan, aku merasa seolah-olah semua ini mulai membebani hidupku, lebih dari yang bisa kutanggung. Mas Arman dan Kak Nina berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi aku merasa ketidakpastian dan kemarahan yang mendalam. Pada suatu hari, aku mendapatkan pesan dari Kak Nina yang meminta untuk bertemu denganku di kafe tempat kami pernah berbicara sebelumnya. Aku merasa tidak nyaman, tetapi aku tahu bahwa aku harus menghadapi situasi ini sekali lagi. Aku setuju untuk bertemu dengannya, berharap bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Ketika aku tiba di kafe, Kak Nina sudah duduk menungguku dengan ekspresi yang penuh kesedihan. Aku duduk di hadapannya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kak Nina, aku di sini untuk mendengar apa yang ingin Kak Nina katakan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kataku dengan nada tegas. Kak Nina menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Clara, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Selama ini, aku berpura-pura baik dan sayang padamu. Padahal sebenarnya aku sangat iri terhadap perhatian yang kamu terima dari orang tua kita. Aku terkejut mendengar pengakuan ini. Kak Nina, jadi semua kebaikan Kak Nina selama ini hanyalah topeng? Kak Nina menunduk dengan penuh penyesalan. Ya, aku merasa terabaikan dan merasa bahwa aku tidak pernah mendapatkan perhatian yang sama seperti yang kamu dapatkan. Ketika aku bertemu Mas Arman, aku merasa dia adalah seseorang yang bisa memberikan perhatian yang aku butuhkan. Aku tahu itu salah, dan aku minta maaf. Hatiku terasa hancur mendengar penjelasan ini. Kak Nina, bagaimana bisa Kak Nina berpikir bahwa merusak hubungan kami adalah solusi? Ini sangat menyakitkan.
Kak Nina menangis. Aku tahu, Clara. Aku benar-benar menyesal dan tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Aku berharap bisa menghapus kesalahan ini, tetapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku merasa sakit hati dan bingung. Apa yang akan Kak Nina lakukan sekarang? Kak Nina menghapus air matanya. Aku akan pergi dari kota ini dan mencoba memulai hidup baru. Aku ingin memberi kamu dan Mas Arman ruang untuk memperbaiki hubungan kalian tanpa gangguan dariku. Setelah percakapan yang emosional itu, Kak Nina pergi dan memulai perjalanan barunya. Aku merasa perasaanku campur aduk, marah, sedih, dan bingung. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat berat dan memutuskan untuk menghadapi Mas Arman untuk mencari klarifikasi lebih lanjut. Ketika aku memasuki rumah, aku menemukan Mas Arman menunggu dengan penuh cemas. "Clara, bagaimana pertemuanmu dengan Kak Nina?" tanyanya. Aku duduk di sofa dengan wajah lelah. Aku telah berbicara dengan Kak Nina. Dia mengaku bahwa dia iri dan merasa terabaikan, dan dia juga berjanji untuk pergi dan memberi kita ruang. Mas Arman menghela napas lega. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Aku sangat menyesal, dan aku ingin memperbaiki hubungan kita. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar mencintaimu dan menghargaimu. Aku memandangnya dengan penuh rasa sakit. "Mas, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Aku perlu waktu untuk menyembuhkan dan mencari tahu apa yang aku inginkan." Mas Arman mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Clara. Aku akan menunggu dan memberikan waktu yang kamu butuhkan. Aku berjanji untuk terus berusaha dan memperbaiki kesalahanku." Beberapa minggu setelah Kak Nina pergi, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Meskipun rasa sakit hati masih ada, aku mulai menyadari bahwa aku perlu melanjutkan hidupku. Aku berusaha untuk mengatur hidupku kembali dan fokus pada diriku sendiri. Aku melanjutkan rutinitas sehari-hari dan mulai melakukan aktivitas yang membantu mengalihkan pikiranku dari masalah yang ada. Yoga dan meditasi menjadi bagian dari rutinitasku, memberikan sedikit kedamaian dan keseimbangan dalam hidupku. Suatu hari aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Arman secara mendalam. Kami duduk di ruang tamu dengan suasana yang lebih tenang. "Mas, aku sudah memikirkan banyak hal," kataku dengan lembut. "Aku tahu bahwa kita memiliki masalah besar yang harus diatasi. Tetapi aku juga merasa bahwa kita harus memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita." Mas Arman meraih tanganku dengan penuh kasih. "Clara, aku sangat menghargai keputusanmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki hubungan kita. Aku berjanji untuk lebih perhatian dan menghargai kamu." Aku mengangguk, merasa sedikit lebih tenang dengan keputusan ini. Aku tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, tetapi aku bersedia untuk mencoba. Aku berharap kita bisa memperbaiki hubungan kita dan menemukan kebahagiaan bersama lagi. Dengan perasaan yang lebih tenang, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi hubungan kami untuk berkembang kembali. Meskipun Kak Nina telah pergi, aku tahu bahwa proses penyembuhan ini memerlukan waktu dan usaha dari kedua belah pihak. Aku berharap bahwa dengan waktu, kesabaran, dan upaya, aku dan Mas Arman bisa membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan dalam hubungan kami. Aku bertekad untuk menghadapi tantangan ini dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama. Meskipun pengkhianatan dan kesalahan bisa sangat menyakitkan, kekuatan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup dengan bijaksana adalah hal yang berharga. Dengan memahami dan memaafkan, kita dapat membuka jalan untuk penyembuhan dan menemukan cara baru untuk mencintai dan menghargai diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita.